wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artiono dengan NIM 231186 dari kelas 4F Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS praktek mengajar mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Insan Jauhari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Samboga dengan NIM 231189 dari kelas PAI 4F. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir semester, yaitu dengan mata kuliah orientasi baru dan inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Insan Jauhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Samboga dari Universitas IAIN Stasiun Bamber, Bapak Ibu. Saya di sini ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu berupa tugas mengajar. Di sini saya ingin memberikan materi tentang rukun Islam. Apakah kalian sudah tahu apa itu rukun Islam? Ada. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, saudari Aziza. Yang pertama, rukun Islam itu apa? Syahadat. Yang kedua, ya benar. Yang ketiga, yang keempat, Zakat. yang kelima, saudari siapa? Naik haji. Oke, semuanya sudah tahu ya apa itu rukun Islam. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu poin-poin tentang syahadat. Nah, ada 5 poin yang harus kalian pelajari tentang syahadat. Nah, yang pertama itu syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Nah, ada juga yang kedua itu memiliki 2 bagian. Yang pertama itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, yang ketiga itu harus diyakini, diucapkan, dan dimaknai. Nah, yang keempat, menjadi identitas dan komitmen seseorang muslim.
Terus yang terakhir, syahadat adalah kata kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, mereka untuk anak-anak nggak perlu ditulis, yang penting dipahami ya. Nah, ini rukun Islam yang pertama. Ini adalah poin-poin penting di rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Nah, ada juga sholat. Sholat itu ada yang tahu nggak berapa waktu sholat dalam sehari? Ya benar. Sholat apa aja itu? Saudara juga. Subuh, Ya. asar, maghrib, isya. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, ada yang tahu nggak sholat 40 itu ada berapa rakaat sih? Iya benar. Terus sholat isya ada berapa rakaat? Sama zuhur juga. Terus asar? 4 ya? Ya benar. Dan maghrib ada berapa? Nah, sholat juga ada wajib dan sunnah. Nah, coba anak-anak ada yang tahu nggak apa aja sholat sunnah itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, jadi ada juga macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat contohnya sholat di malam, di sepertiga malam, yaitu sholat apa coba? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Apa? Oh iya benar, tahajud. Terus apa lagi? Kalau sholat pagi-pagi itu sholat apa? Ya. Terus kalau sholat di waktu bulan Ramadan terus setelah isya itu apa? Ya. Dan lain-lain, dan banyak ya sholat-sholat sunnahnya. Nah, syarat sholat itu ada ini ya. Ada 5. Nah, yang pertama itu niat, kedua takbir, yang ketiga bacaan Al-Fatihah, terus yang keempat ada ruku, dan yang kelima ada sujud, dan yang terakhir ada salam. Nah, ada juga tata cara sholat itu uraian gerakan dalam bacaan sholat dari awal hingga akhir. Nah, terus untuk orang muslim itu ada hikmah jika melakukan sholat. Yang pertama itu membentuk kedisiplinan. Terus yang kedua menjaga hubungan dengan Allah, dan yang ketiga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk pengertian sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan
Ketiga itu zakat. Teman-teman di sini ada yang tahu artinya zakat itu apa? Ada yang tahu? Ada? Zakat? Hah? Tahu ya? Nah, zakat itu adalah kita kewajiban mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, tujuan dari zakat ini sendiri biar membersihkan harta kita, karena sebagian dari harta kita itu adalah hak orang lain. Zakat ini terbagi ada dua. Ada yang tahu zakat apa saja? Ada? Apa? Zakat fitrah. Terus apa lagi? Yang kedua, zakat. Betul. Nah, zakat fitrah ini tahu nggak apa artinya zakat fitrah? Ada yang tahu? Zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum menjelang Idul Fitri. Terus zakat mal ini adalah zakat harta. Jika harta kita itu sudah mencapai batas tertentu dan waktu tertentu itu sudah wajib dikeluarkan. Nah, zakat ini yang berhak menerimanya itu ada yang tahu nggak? Siapa saja? Ada 8 golongan, salah satunya adalah fakir. Terus apalagi ada yang tahu? Miskin. Terus ada lagi orang yang baru masuk Islam itu seberapa? Nggak tahu. Mualaf. Betul. Dan lain-lain bisa dicari sendiri ya, karena kita terbatas waktu. Terus lanjut ke rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat? Puasa. Nah, puasa ini puasa Ramadan yang dilakukan pada bulan Ramadan, dilakukan pada 1 bulan penuh. Apa arti dari puasa ini? Tahu nggak? Dari menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Sampai terbenam matahari. Dan ini wajib bagi kita semua muslim yang sudah balik dan sehat. Tidak ada halangan. Kegunaan dari puasa ini ada yang tahu nggak? Kegunaan dari puasa ini melatih apa? Melatih kesabaran. Terus biar kita tuh merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bisa makan setiap harinya. Lanjut ke yang kelima, ada haji. Haji ini jika mampu ya, kalau nggak mampu bisa dipaksakan, karena secara mampu ini bukan hanya sekedar mampu secara harta, tapi secara mental juga secara fisik. Nah, haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Hikmah dari melakukan ibadah haji adalah menghapus dosa bagi yang melaksanakannya serta menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Nah, dari kelima rukun Islam yang telah dijelaskan tadi, ada yang tahu nggak apa kesimpulan dari semuanya? Hikmahnya? Nggak tahu. Dengan kita mengetahui dan melaksanakan dari kelima rukun Islam ini, kita bisa menjalani
wabarakatuh.